Pernahkah kalian bertanya-tanya, kalau otak itu pusat segala rasa, kenapa saat kita sakit kepala, rasanya seolah-olah otak kita yang sakit? Ini pertanyaan yang menarik. Dan jawabannya mungkin akan mengejutkan kalian. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan membongkar salah satu fakta biologi paling menakjubkan. Otak kita sendiri sebenarnya tidak bisa merasakan sakit. Ya, kalian tidak salah dengar. Mari kita selami lebih dalam. Jadi, bagaimana mungkin organ yang mengendalikan seluruh tubuh yang memberitahu kita saat jari kita teriris atau kaki kita terbentur justru kebal terhadap rasa sakit? Jawabannya terletak pada ketiadaan sesuatu yang sangat spesifik di dalam jaringan otak itu sendiri, yaitu nosiseptor. Nosiseptor adalah reseptor atau ujung saraf khusus yang tugasnya mendeteksi kerusakan jaringan atau potensi kerusakan, lalu mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak. Nah, anehnya, di seluruh permukaan dan bagian dalam otak, nosiseptor ini tidak ada. Otak adalah sang maestro yang membaca partitur rasa sakit dari seluruh tubuh. Tapi ia sendiri tidak punya alat untuk merasakan sakit pada dirinya. Lalu, jika bukan otak, apa dong yang menyebabkan kita merasakan sakit kepala yang menyiksa? Sakit kepala, dari yang ringan sampai migrain yang parah, sebenarnya berasal dari jaringan di sekitar otak, bukan dari otak itu sendiri. Bayangkan, otak kita seperti sebuah permata yang terbungkus rapi. Rasa sakit itu datang dari lapisan pembungkusnya. Lapisan-lapisan ini, yang disebut meninges, kaya akan nosiseptor. Begitu juga dengan pembuluh darah yang mengalir di permukaan otak, otot-otot di kepala dan leher, serta seraf-seraf yang ada di kulit kepala. Ketika terjadi sesuatu pada area-area ini, barulah sinyal rasa sakit dikirimkan. Misalnya, saat kita dehidrasi, pembuluh darah di sekitar otak bisa sedikit menyusut, menarik meninges, dan inilah yang memicu sakit kepala. Atau saat kita stres, otot-otot di leher dan kepala menegang, menekan saraf di sekitarnya. Dan hasilnya adalah sakit kepala tipe tegang. Jadi, yang kita rasakan sebagai sakit di dalam kepala sebenarnya adalah sinyal dari struktur di sekeliling otak yang sedang mengalami masalah. Otak hanya bertugas menerjemahkan sinyal tersebut dan memberitahu kita, "Hey, ada yang tidak beres di area kepala." Fakta ini punya implikasi yang luar biasa dalam dunia medis, terutama dalam bedah saraf. Pernahkah kalian melihat di film atau dokumenter ada pasien yang tetap sadar, bahkan bisa diajak bicara saat otaknya sedang dioperasi? Itu bukan fiksi, itu benar-benar terjadi. Dan disebut awake craniotomy atau operasi otak sadar. Karena otak tidak merasakan sakit, ahli bedah bisa membuka tengkorak dan melakukan prosedur langsung pada jaringan otak tanpa menyebabkan rasa sakit pada pasien. Tentu saja, kulit kepala, tulang tengkorak, dan meninges diberi bius lokal karena bagian-bagian itu sangat sensitif. Kenapa pasien harus tetap sadar? Ini sangat penting. Dengan pasien yang sadar, ahli bedah bisa memetakan fungsi otak secara real time. Misalnya, saat akan mengangkat tumor, dokter bisa menyentuh area tertentu di otak dengan lembut dan bertanya pada pasien, "Apakah Anda merasakan kesemutan di tangan?" Atau coba gerakan jari Anda. Jika respons pasien terpengaruh, dokter tahu bahwa area itu adalah area krusial yang mengontrol gerakan atau sensasi, sehingga harus dihindari. Ini memungkinkan operasi yang jauh lebih presisi dan aman, meminimalkan risiko kerusakan pada fungsi-fungsi vital seperti bicara, penglihatan, atau gerakan. Sungguh luar biasa, bukan? Sekarang, mari kita bahas tentang migrain. Banyak orang mengira migrain adalah sakit kepala super parah yang berasal dari dalam otak. Sebenarnya, teori terkini menunjukkan bahwa migrain adalah gangguan neurovaskular yang kompleks. Artinya, ini melibatkan interaksi antara saraf dan pembuluh darah. Salah satu pemicu utamanya adalah gelombang aktivitas listrik abnormal di otak, yang kemudian menyebabkan pembuluh darah di meninges melebar atau meradang secara drastis. Pelebaran dan peradangan inilah yang mengaktifkan nosiseptor di sana, mengirimkan sinyal rasa sakit yang hebat dan berdenyut yang kita kenal sebagai migrain. Jadi, lagi-lagi, sumber rasa sakitnya bukan dari jaringan otak, melainkan dari pembuluh darah di sekitarnya yang bereaksi berlebihan.
Fenomena ini juga menjelaskan mengapa gejala migrain bisa sangat beragam, seperti mual, sensitivitas terhadap cahaya dan suara, atau bahkan aura visual. Aktivitas listrik abnormal di otak bisa memengaruhi pusat-pusat lain yang mengatur fungsi-fungsi tersebut, meskipun rasa sakit utamanya tetap berasal dari luar jaringan otak. Jadi, kesimpulannya apa? Otak adalah organ yang paling paradoks. Ia adalah pusat komando yang merasakan segalanya untuk kita. Namun ia sendiri mati rasa. Sakit kepala yang kita alami adalah alarm dari para penjaga di sekelilingnya pembuluh darah, selaput meninjis, dan otot yang memberitahu otak bahwa ada sesuatu yang perlu perhatian. Memahami ini bukan hanya sekadar trivia biologi yang keren, tapi juga membantu kita lebih menghargai betapa rumit dan indahnya desain tubuh manusia. Lain kali Anda sakit kepala, ingatlah, itu bukan otak Anda yang menjerit kesakitan, tapi tetangga-tetangganya yang sedang mengirim pesan penting. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap penasaran.